jadi punya kemampuan untuk mendengar, karena selama ini terlalu banyak berbicara, kurang mendengar. Padahal dengan mendengar itu kita punya lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari teman-teman yang lain. Sebelumnya saya seorang yang pemalu sih untuk mengungkapkan unek-unek yang ada di kepala saya. Setelah mengikuti pelatihan, perlahan-lahan ada perkembangan supaya saya bisa speak up atau berbicara. Selain itu, dulu saya tidak begitu peka terkait masalah-masalah atau problem-problem yang ada di sekitar saya. Saya hanya bisa mendengar tapi tidak tahu juntrutnya itu kemana sih gitu. Kemudian setelah mendapatkan pelatihan ini, itu sangat gimana ya, kita dapat pengalaman tentu, terus dapatkan masukan-masukan. Ternyata di sekitar kita itu banyak sekali loh problem yang kita tidak ngeh, dan kita tahu kelanjutannya seperti apa. Dan setelah mengikuti itu sih, kita tahu dan peka terhadap masalah yang ada di sekitar kita. Perubahan nyata yang terjadi saya alami di dalam rumah tangga. Awalnya saya berpikiran bahwa yang bertugas untuk membuatkan kopi pada suami adalah istri pada suaminya. Tapi selama 4 bulan ini pada akhirnya saya beranggapan tidak demikian. Bahkan saya tidak lagi mewajibkan istri untuk membuatkan minuman itu saban pagi, melainkan kita membagi peran bersama-sama ketika kegiatan aktivitas di rumah tangga yang lainnya. Perubahan yang kedua tentu soal wawasan, juga tentu soal pengetahuan, dan yang tidak kalah penting lagi yang saya rasakan adalah soal kepercayaan diri ketika membincang soal gender, di mana memang masih terjadi ketidakadilan demi ketidakadilan. Nah, itu pula yang ingin kita lakukan setelah ini, yaitu bagaimana kita mengajak rekan-rekan yang lainnya, tidak hanya perempuan, melainkan kita juga sebagai laki-laki, untuk turut serta bagaimana kita menciptakan praktik-praktik baik kesetaraan gender di berbagai bidang, di berbagai keadaan, dan di berbagai peristiwa. Tentu saja selain wawasan dan juga kepercayaan diri yang bertambah adalah tentang perubahan jaringan atau perubahan sekutu, mitra, di mana ketika Gus Dur sudah menjadi aktor keempat untuk perjuangan gender, kira-kira kita hendak menuju ke sana. Yang pasti tambah ilmu, tambah pengetahuan baru terkait dengan memfasilitasi, kita diajarkan untuk mendengar dan bertanya sebanyak mungkin, bahwa kita itu tidak memposisikan diri kita sebagai orang yang pintar, tapi kita memposisikan diri kita menjadi orang yang ingin tahu banyak hal. Ternyata masih banyak hal yang belum kita ketahui. Nah, dari pelatihan ini banyak bertemu teman-teman peserta pelatihan yang ternyata memiliki kaya pengetahuan, banyak sharing terkait dengan apa sih yang mereka alami terkait isu-isu atau permasalahan sosial di lingkungan mereka. Kemudian bagaimana kita sebagai perempuan itu memanfaatkan sensitivitas kita sebagai perempuan, hak kita sebagai perempuan untuk terus berkembang. Saya merasa saya belum cukup punya kemampuan gitu, dalam waktu hanya 3 hari kami dibelebek dengan materi yang cukup banyak gitu ya. Pulang ke Bojonegoro harus siap untuk memfasilitasi, jujur saya belum siap gitu ya, tapi semakin kesini saya belajar gitu bagaimana untuk terus mengasah ilmu saya gitu, karena memang jujur jauh dari kesempurnaan, saya juga masih belajar. Mungkin dari nol ya, bagaimana caranya memfasilitasi, kemudian tekniknya seperti apa, metodenya seperti apa. Saya benar-benar belajar dari nol, seperti hal sepele kayak mencairkan suasana tadi, itu juga saya belajar di sini. Saya juga bangga kepada teman-teman fasilitator ya yang banyak sharing ilmu gitu. Jadikan setiap tempat sebagai madrasah dan jadikan setiap orang sebagai guru, dan saya mencoba untuk menerapkan itu di sini. Ibarat elemen yang ada di alam ini saya ibaratkan seperti halnya pasir gitu. Jadi sebelum mengikuti kegiatan di Jogja, saya ibaratkan seperti batu. Jadi
kalau pasir masuk dalam gelas, dia akan menyesuaikan dirinya sebagai gelas. Dan ketika dia masuk pada botol, dia juga akan menyesuaikan sebagai botol. Tapi kalau batu, ketika dia masuk dalam gelas, maka akan tetap berbentuk batu. Jadi saya umpamakan bahwasanya saya sebelum mengikuti kegiatan yang ada di Jogja, terlalu formal dalam membawakan segala materi seperti itu. Saya merasa dari pelatihan yang ada di Jogja tersebut, saya mendapatkan banyak sekali pengalaman membawakan atau mensajikan banyak hal, khususnya dalam hal metode. Jadi metode-metode tersebut insya Allah bisa saya aplikasikan di lembaga, di madrasah, ataupun di komunitas-komunitas ketika saya menyampaikan materi-materi tersebut. Saya sebenarnya adalah seorang programmer yang sehari-hari selalu berkutat dengan komputer, laptop, setiap pagi sampai sore untuk mengembangkan beberapa aplikasi. Tapi setelah 4 bulan ini, saya mendapat mandat untuk ikut beberapa pelatihan, di mana dalam pelatihan ini diajarkan untuk bagaimana cara menjadi fasilitator yang baik dan benar. Dalam pelatihan ini, saya merasakan ternyata ada perbedaan antara menjadi seorang narasumber dan seorang fasilitator, di mana jika seorang narasumber itu pembicaraan itu terjadi satu arah, sedangkan kalau fasilitator itu lebih membaur, sehingga peserta itu lebih cepat paham dan pemahamannya itu bisa nempelnya lebih lama, seperti itu. Yang selanjutnya, karena biasanya saya selalu bermainnya di belakang layar dan jarang untuk tampil di depan, dengan adanya proyek ini saya lebih sering untuk tampil di depan. Cajonegoro, wani le, yeay!